terdapat dua putusan yang menyangkut isu konstitusional yang sama, namun karena petitum yang tidak sama dalam beberapa putusan sebelumnya dengan perkara akuo sehingga berdampak pada amar putusan yang tidak sama, maka yang berlaku adalah putusan yang terbaru. Artinya, putusan akuo serta-merta mengesampingkan putusan sebelumnya. Ihwal pemahaman ini sejalan dengan asas lex posterior derogat legi priori. Dengan demikian, tafsir konstitusional dalam putusan akuo mengesampingkan putusan yang dibacakan sebelumnya dalam isu konstitusional yang sama, dan putusan akuo selanjutnya menjadi landasan konstitusional baru terhadap norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 yang berlaku sejak putusan ini selesai diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum vide pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 telah jelas menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak memenuhi pemaknaan yang akan dituangkan dalam amar putusan akuo. Dengan demikian, pemaknaan mahkamah tersebut tidak sepenuhnya mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan, sehingga permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan oleh mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan. 1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Alasan berbeda, concurring opinion, dan pendapat berbeda, dissenting opinion. Terhadap putusan Mahkamah Akuo, terdapat alasan berbeda
dari 2 orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik PFOE, serta terdapat pula pendapat berbeda, dissenting opinion dari 4 orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo yang menyatakan sebagai berikut. Alasan berbeda dari Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih. Dipersilakan Yang Mulia. Terima kasih. Menimbang bahwa pemohon dalam petitumnya meminta kepada Mahkamah agar norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai menjadi atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Video perbaikan halaman 15. Penulisan petitum pemohon tersebut tidak selengkap sebagaimana yang pemohon tuliskan pada permohonan awalnya yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Dalam perbaikan permohonannya pemohon tidak memasukkan frase berusia paling rendah 40 tahun, namun hanya pemohon tulis dengan menggunakan simbol tanda baca yakni kutip yang seolah-olah terbaca terdapat kutipan frase yang tidak perlu ditulis lagi oleh pemohon tetapi hanya cukup ditulis dengan menggunakan simbol tersebut. Dalam kait ini dapat dipahami petitum tersebut jika dikaitkan dengan alasan-alasan pemohon atau posita karena maksudnya adalah berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Video alasan permohonan halaman 15. Dalam amar putusan yang mengabulkan tersebut pada pokoknya menyatakan seluruh jabatan yang dipilih dalam pemilihan umum atau elected official termasuk pemilihan kepala daerah dapat dicalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Terhadap putusan aku, saya memiliki alasan berbeda. Menimbang bahwa norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 sesungguhnya telah mengatur secara definitif batas usia calon presiden dan wakil presiden, yakni berusia paling rendah 40 tahun. Berkenaan dengan persoalan usia, Mahkamah dalam berbagai putusannya selama ini telah berpendirian bahwa UUD 1945 tidak menentukan batas usia tertentu untuk menduduki semua jabatan. Oleh karenanya ihwal demikian merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy dari pembentuk undang-undang untuk menentukan kebijakan batas usia dimaksud sesuai dengan tuntutan perkembangan atau kebutuhan. Sebagaimana hal tersebut juga sesuai dengan maksud pasal 6 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Oleh karena itu, apapun pilihan batas usia sebagai salah satu syarat calon presiden dan wakil presiden tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Kecuali jika jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Video putusan Mahkamah Konstitusi nomor 51.